Hah? Gigil. Ngekok-ngekok gitu. Female semua ini, bekas anakan waktu itu gua. Nopi. Selamat datang di Daily Seto, ya nggak? Jadi gue baru bikin channel YouTube. Oke. Nah, gue butuh konten nih. Terus gue mikirkan konten apa yang menarik sekarang. Ya. Nah, kebetulan cupang kan lagi rame nih. Rame banget. Nah, kebetulan lu juga ternak cupang, makanya gue nyamperin lu. Kita ngobrol-ngobrol tentang cupang. Karena lu juga ternak cupang. Ya. Nanti lu share-share ya gimana caranya. Siap. Bener nggak? Nah, cerita dong. Jadi awalnya gimana sih lu kok bisa ternak cupang? Awalnya apa ya? Dulu dikasih sama teman. Awalnya dikasih? Dikasih. Berarti lu nggak modal? Nggak sama sekali nggak modal awalnya. Dikasih, enggak, langsung lu dikasih satu apa langsung banyakan gitu? Enggak. Awalnya dikasih sejodoh. Maksudnya? Sepasang. Dikasih sepasang. Iya. Terus lu, nah dari sepasang itu nggak sengaja bertelur atau emang sengaja lu kembang biakin? Emang sengaja gua kembang biakin karena itu gua nggak kerja. Oh, kondisinya juga lagi nggak kerja. Berarti buat ngisi kesibukan? Iya, ngisi kesibukan. Mantap. Nah, terus apa namanya? Lu kan awalnya dikasih. Iya. Terus lu apa namanya? Emang niat kan? Niat buat dikembang biakin. Iya. Nah, sebelum lu kembang biakin itu lu pelajarin dulu atau lu sambil jalan aja? Jalan sambil belajar apa lu pelajarin dulu nih cara kembang biakin cupang gimana? Awalnya sih nanya dulu. Oh, nanya dulu. Cari info dulu ya. Nyari info dulu caranya gimana. Kayak di YouTube, lihat-lihat dulu di YouTube. Sama yang ngasih pun gua nanya dulu gimana caranya ngawininnya. Wah, itu dikasih belum gede kayak gini. Masih kecil banget, Pak. Sekitar umur 2 bulan. Umur 2 bulan. Nggak ada warnanya. Putih Sama sekali nggak ada warnanya. Itu dia baru nelor. Ya umur 2 bulan baru jadi tuh ikan. Gua bawa selama berapa bulan gua gedein, 2 bulan gua gedein. Baru tuh gua kawinin. Berarti emang lu perlu olah lagi ya? Olah lagi. Baru dikawinin. Gua tanya apa? Oh, berarti lu nyari info-infonya dulu. Nyari info. Lu pelajarin dulu berarti tetap ya? Pelajarin dulu. Enggak, sangkain gua karena lu iseng aja deh. Maksud gua lu kembang biakin jadi syukur enggak jadi ya udah. Sangkain gua gitu. Tapi emang niat banget. Udah niat emang buat di breeding. Oh. Karena waktu itu emang lagi udah booming, cuman dulu nggak begitu suka sama cupang gua. Emang udah tahu cupang itu bagus lah gitu. Bisa dikembang biakin gitu, bisa buat dijual juga. Cuman belum banget terjun ke dunia cupang gitu. Jadi cuma tahu doang, sekedar tahu. Cuman akhir-akhirnya tuh gua coba main ke rumah temen gua. Lihat-lihat ternyata bagus-bagus cupang. Nah, di situ gua langsung boleh tertarik buat di breeding. Terus apa namanya? Misalkan gua mau ternak cupang. Ya. Boleh dong? Boleh banget. Misalkan gua mau ternak cupang. Nah, milih indukan yang apa namanya? Yang bagus. Yang bagus tuh kayak gimana? Indukan yang bagus sih tergantung ya, kayak dari warna, terus bentukan badannya. Jangan kalau untuk di breeding tuh, apalagi buat dijual ya ini. Kalau buat dijual, sebisa mungkin cari yang pomnya paling bagus, kayak bentuk dorsalnya gede, lebar ekornya. Terus dari genetik juga ngaruh. Genetik ikannya juga ngaruh. Jadi kalau buat ngebreed diusahakan jangan ngasal. Soalnya kita buat keturunan ikan cupang itu sendiri. Gitu. Berarti bukan cuma dari ukuran ya? Dari kalau yang lebih bagus sih ukurannya lebih gede. Yang size-nya udah L lah. Kalau nggak M+, itu udah umur sekitar 6 bulan, 7 bulan lah. Kalau buat di breeding ya, mendingan cari yang size yang seperti itu. Gitu. Enggak, yang itu barusan lu sebut, itu buat betinanya ya? Apa? Semuanya. Betina sama male-nya. Berarti, itu berarti ukurannya sama gitu? Sama. Nggak harus, misalkan lebih gede jantan atau lebih gede betina gitu? Lebih baik gede jantannya, jangan gede betinanya. Nanti takutnya si jantannya takut buat dikawin kan nanti yang ada nggak kawin. Oh gitu. Mendingan cari yang female yang kecil lah.
Yang ceweknya kecil. Oke. Lakinya lebih gede. Nah, kalau dari satu indukan cupang nih, Iya. misalnya kita berhasil kembang biakin, itu kira-kira jadi berapa cupang? Bukan telur ya? Iya. Maksud gua kemungkinan netesnya gitu loh. Jadi cupangnya itu dari satu indukan tuh bisa jadi berapa? Kalau dari telur tuh netes bisa 500, 400 telur tuh bisa netes semua. Bisa netes semua 400. Iya, cuman kalau sampai besar, sampai bisa kelihatan lah, bisa dilihat sama mata gitu. Sekitar berapa ya? 300 lah. Syukur-syukur dapat segitu. Gimana ngurusnya juga sih. Oh gitu. Gimana ngurusnya? Kalau kita telaten mah, insya Allah jadi semua. Tapi kalau dari telur ke sampai netes mah bisa 400-500. Iya, dari telur ke netes tuh bisa segituan. Cuman kalau udah di masa-masa seminggu, 2 minggu tuh yang rawan-rawannya, kadang suka ada yang mati. Berarti butuh perhatian khusus ya pas di umur segitu, ribet banget asli. Masih ribet kalau ribet banget. Tapi setelah itu udah lewat sebulan mah udah nyaman lah, udah nyaman, aman. ya. Tinggal gimana ikannya sendiri. Kalau kuat hidup sampai gede ya gede. Kalau enggak ya udah. Oke. Dengerin tuh ya. Info-info. Yeah. Tips ya kan dari yang udah ternak cupang. Cupang itu kan banyak jenisnya nih. Bener nggak? Bener, banyak. Banyak banget. 10. Lebih bisa jadi. Nah, dari beberapa banyak jenis cupang. Iya. Lu tuh udah berhasil kembang biakin berapa jenis? Untuk saat ini gue baru bisa ngembang biakin 4. Seterusnya sih gue pengen nambah lagi. Nambah jenis lagi yang banyak. 4 itu apa aja tuh? Dari Nemo, Red Koi, Hellboy, terus multikal. Basicnya sih dari itu semua sih, dari 3 jenis itu 4 lah, sama Avatar. Gitu. Ngopi dulu. Ngopi lah, biar nggak santai. Ngopi dulu. Berarti apa? Berapa tadi? 4 jenis yang udah lu kembang biakin? Iya. Avatar, Red Koi, Nemo, sama Fancy. Kalau dari yang udah lu dari 4 nih, dari 4 yang udah lu kembang biakin, 4 jenis yang lu kembang biakin, itu jenis-jenis itu gimana? Perawatannya, maksud gua cara ngembang biakinnya itu ada perbedaan nggak atau sama aja? Setiap indukan kadang ada yang beda. Dari indukannya beda? Enggak, dari ikannya sendiri beda. Ada yang misalnya contoh dari Avatar nih. Udah umur 12,5 lah, kita ambil umur 12,5 itu size-nya masih kecil. Ada lagi yang gua beri waktu itu Red Koi, umur 2 bulan dia udah gede. Walaupun udah langsung cepet keluarnya. Jadi nggak bisa diinin sih, nggak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak, kan dari gen juga ngaruh, sama ya dari ikannya sendiri. Kadang ada yang cepet, dia udah umur 2 bulan udah gede aja. Ada yang masih kecil umur 2 bulan, ada yang belum jadi, ada. Tapi kalau misalkan dari anakannya nih, kan dari 4 jenis yang berbeda itu perawatannya sama aja perawatannya. Nggak ada yang itu. Paling kalau udah masuk ke umur 2 bulan biasanya disortir. Sortir, kita ambil yang sekiranya bagus, masukin ke botol. Udah di botol tuh umur kita taruh sebulan lah di botol. Sebulan kelihatan nih di botol udah kelihatan potensinya bagus. Lari ke ember. Oke, berarti emang ada tahapan ini ada ya? Tahapannya. Lari ke ember. Kalau mau cepet sih biasanya gue pakai ember buat ngeluarin warnanya. Kalau ini nih, ini termasuk jenis apa nih? Ini Avatar. Keren nih. Hah? Avatar? Iya, ikan Avatar. Ini daging hitam. Maksudnya apa tuh daging hitam? Iya, dari ini ya badannya, warna badannya hitam, dagingnya. Itu Avatar. Ini berapa nih harganya nih? Kalau yang kayak gini? Dulu gua beli ini indukan dari Bekasi, hampir satu doang 600 sih lakinya. 600.000? Satu ini laki nih? Lakinya doang. Satu doang 600.000? Ikan cupang lo? Iya. Set, 600.000. 600.000 tapi, nah terus cewekannya? Cewekannya gua beli
waktu itu berapa ya, 800 atau 900. Enggak, ceweknya lebih mahal. Oh, udah pasti lebih mahal lebih mahal ceweknya, apalagi warna sama keturunannya bagus, makin mahal. Tapi gini, misalkan gue beli cewek nih, iya. Maksud gue beli laki sama cewek di tempat yang berbeda, iya. Itu udah pasti cocok apa enggak? Kalau gue kembang biakin cocok aja, cuman jatuhnya lu nggak bisa satu darah, jadi beda gen. Lu harus ngembangin lagi. Di pas udah nelor nih, udah anaknya udah gede, itu bisa penerusnya itu udah satu darah. Oh gitu. Iya, bisa dijadi. Berarti bisa diterusin. Maksudnya kalau kita dari beda tempat itu, maksud gue dari beda ini ya? Beda jenis apa? Indukan gitu. Indukan. Ya. Berarti maksud gue kemungkinan jadi anak-anakannya tuh kemungkinan jadinya lebih kecil. Sama aja sih, sama aja. Cuman dari darahnya doang, gennya beda. Kalau ini nih, ini jadi siapa nih? Ini red koi. Ini red koi. Iya. Berapa? Waktu itu gue beli sepasang 1 juta. Oh, berarti masih mahal ini? Masih mahal ini. Oke. Tapi susah nggak emang? Kalau ternak cupang tuh susah nggak sih? Dibilang susah ya susah, dibilang gampang sih. Gimana orangnya juga. Kalau orangnya pengen buru-buru cepet jadi ikan, terus pengen buru-buru lah, ibaratnya pengen buru-buru jadi susah ya. Kalau main cupang tuh harus sabar. Sabar. Pokoknya rawat aja udah. Rawat. Nanti juga ikannya bakal makasih sama kita. Oh gitu, iya. Makasih. Iya, makasihnya ngeluarin warna. Oke. Terus apa namanya? Dari lu kan udah ternak nih. Iya. Ternak cupang. Udah beberapa kali berhasil lah ya. Iya, alhamdulillah. Itu maksud gua tahap mana yang paling lu males nih gue? Tahap mana nih? Apa ya? Banyak yang mati, enggak juga sih ya. Apakah dia dari maksud gua kayak tadi tuh umur sebulan, seminggu 2 minggu ngurusinnya, apa di umur berapa ngurusin yang bikin males tuh? Di umur 3 bulan. Di umur 3 bulan yang bikin males? Enggak, pernah gua ngerasain satu lubukan. Enggak ada yang jadi. Satu lubukan tuh? Satu kolam. Enggak ada yang jadi. Itu karena faktornya? Enggak tahu dari gen ikannya, enggak tahu emang apa saja udah ikannya emang enggak mau mutasi. Satu lubukan? Satu lubukan itu ada sekitar 300 ekor. Terus ikan lu kemanain? Masih ada gua rawat. Tapi nggak dijual, nggak laku? Dijual sebenarnya laku, cuman ya udah diemin aja. Gitu. Kita tungguin aja pengen mutasinya sampai kapan. Itu udah umur 3 bulan setengah, hampir 4 bulan. Warnanya masih gitu-gitu aja. Berarti bukan karena faktor makanan juga ya? Iya, meskipun makanannya lu kasih yang bagus gitu, iya. Tapi emang kalau emang dasarnya emang nggak jadi ya nggak jadi. Oh gitu. Berarti ya iya, emang dari balik lagi ke gen berarti dong? Iya, balik lagi dari gen. Makanya kalau buat ngebreeding diusahain jangan ngasal ngawinin cupang. Terus sama jenisnya juga jangan bolehlah disilang-silangin, cuman yang masuk akal lah disilang-silanginnya. Oke. Terus apa namanya? Kalau itu kan tadi kan maksud gua itu kendala yang pernah lu alamin nih barusan. Maksud gua kalau secara keseluruhan yang udah pernah lu jalanin, itu yang paling ribet tuh pas ngurusnya, pas lagi ngapain tuh, pas atau di umur seminggu 2 minggu atau pas udah pada jadi malah lebih ribet ngurusnya? Yang lebih ribet tuh? Yang ribet tuh awal netes sih. Malah awal netes? Awal netes. Itu kita ribetnya bikin artemia, terus ngeliatin si cupangnya. Kan umur masih nggak kelihatan sama mata kali. Kecil banget. Jadi ribet lah kalau kata gua. Di umur satu hari netes tuh sampai 2 minggu kita harus benar-benar perhatiin ikannya. Dari suhu ininya suhu airnya. Harus diperhatiin. Berarti tahapan apa? Satu hari sampai 2 minggu lah. 2 minggu yang paling ribet ya. Paling ribet. Kalau udah jadi nih, udah kayak gini ya, ibaratnya udah jadi kayak gini, harus nggak sih kita ganti-ganti air rutin, maksud gua gitu? Kalau gua sih ganti air paling 2 minggu, pokoknya seminggu lebih lah. Lihat ikannya aja. Kalau ikannya udah nggak nyaman, terus
udah airnya udah butek banget gitu, udah kotor lah, baru kita ganti airnya. Taunya ikan gak nyaman kan barusan bilang misalkan kayak gimana ya, geraknya udah nggak enak, kayak yang nabrak-nabrak. Oh gitu, dari situ udah kelihatan berarti ya? Harus diganti ya. Terus udah gini kuncup terus tuh, harus buru-buru ganti. Apalagi cuaca kayak gini, jangan hujan tiap hari gitu, jangan sering ganti air. Diusahain boleh ganti air, cuman setengahnya aja. Selebihnya disaring. Oh berarti nggak usah diganti semuanya? Nggak usah diganti semua full, jangan. Ganti sedikit aja, kalau enggak kita saring aja kotorannya. Oke. Nah sekarang ini lu ada nggak sih yang lagi tahap breeding gitu, atau lagi umur-umuran berapa di kolam gitu? Ada, gue baru ngebreed ini nih, 2 gue breed lagi, ini sama ini. Red Koi sama Avatar? Sama Avatar. Ada contohnya? Ada di atas. Kalau gitu kita lihat ya. Oke. Kalau gitu kita langsung ke atas. Biar jelas, oke nggak? Iya. Langsung kita lanjut ke atas. Halo guys, kita udah di atas loteng nih. Abang-abangnya lagi benahin nian terpal. Banyak tuh cupangnya. Terus kita lihat apa namanya? Kayak apa ini ya prosesnya. Ayo guys, abang-abangnya udah selesai. Lumayan panas ya kan di atas loteng. Oke. Ada. Sekarang nanya-nanya nih ya bang ya. Iya, nggak beli nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Asik. Dulu gua ngatur kamera gimana nih? Lu mana nih? Lu nggak kelihatan. Kepala sukit guys. Nggak apa-apa. Nih kalau yang ini nih. Yang ini nih. Apaan? Ini jenis apa ini? Ini gua anakan red koi silangan black koi. Red Koi silangan apa? Black Koi. Black koi. Umur kalau kayak gini? Ini gua baru umur 3 bulan. Oh ini udah 3 bulan. 3 bulan kurang lah. Berarti udah enak lah ya. Enak, udah aman lah. Tinggal ngasih makan doang. Kalau yang ini nih, ini jenis apa? Ini red koi galaxy silangan Nemo Multi. Ini gagal, yang kata gue gagal nih. Oh ini hitungannya gagal? Gagal. Tapi banyak nih yang apa? Sebagian udah jadi. Yang gagal tuh kayak gini tuh. Ini udah umur 4 bulan, size-nya kecil, warna nggak naik-naik. Tapi itu udah bagus warnanya kalau gue bilang. Iya. Tapi belum itu? Belum. Cuma size-nya nggak mau lebih gede lagi? Iya, nggak naik-naik size-nya walaupun udah dikejar ini juga. Oke. Dikejar sama makan, terus warna juga itu nggak ada yang keluar. Dikit lah jadinya. Nah kalau yang di pojok, kelihatan di pojok guys. Female semua ini, bekas anakan waktu itu gua. Anakan silangan Nemo Galaxy sama Multi. Umurnya juga sama? Ini umur 4 bulan setengahan. 4 bulan setengah? Iya. Oh tapi dia kalau lu masukin jari tuh ngikutin dia ya? Dia lapar. Oh lapar? Emang gini kalau berayak. Pasti ngikutin. Lu sangkain induknya coy. Ya, bapaknya tahu dia. Apa lagi nih? Nah ini nih yang di ember. Apa ya? Kenapa lu emberin? Ini gua lagi ngejar size sama warnanya. Ini tapi umur berapa? Wih, coba lihat dulu dong, bentar. Ini female. Nggak dapat. Mana? Nah, ini female umuran 4 bulan. 4 bulan. Ya. Ini udah bisa dijual tapi? Sebenarnya udah. Nah itu berapa tuh harganya? Kalau cupang gimana ya? Nggak bisa dihargain. Nggak bisa dihargain? Iya. Nggak bisa dihargain tuh contohnya kalau orang suka, harganya bisa mahal. Gitu. Kalau nggak suka ya, lu mau berapa harganya pun nggak bakal lu beli. Iya. Ini kalau lu jual 100.000 juga gua nggak mau beli. Iya pasti. Padahal harganya lebih mahal. Lebih mahal. Oh asik. Terus kita lanjut nih. Iya. Berarti ini kalau apa nih? Yang di ember ini tempat apa? Ini lagi di grooming sama gua. Grooming? Iya. Grooming tuh? Proses pembesaran sama ngejar size warna. Warna sama pembesaran. Oh gitu. Kayak gini juga. Jadi dia harus dipisah ya, satu-satu ya. Bisa. Ini anakan black koi itu. Tuh, udah kayak apa? Udah kelihatan. Aduh, kenapa? Jatuh. Oh jatuh guys ikannya. Mana nih? Lu di sini dong, lihat. Ya. Dia lincah ya? Lincah. Menandakan dia sehat apa dia nggak demen sama lu? Sehat lah. Oh, sehat. Kelihatan nggak sih? Kelihatan lah. Tuh. Ini black koi.
silangan black koi sama red koi. Itu umur baru 3 bulan. Tapi emang prosesnya gitu, harus dipisah satu-satu. Kalau gua mendingan diginiin sih, cepat. Jadi warnanya naik, size-nya cepet gede. Oke, lanjut. Nih, ini apa nih kosong nih? Kolam kosong maksud apa nih? Ini bukan kosong. Hah? Ini ada ikannya ini. Tuh. Kecil guys, baru umur berapa ini, tanggal berapa tuh? Gue ngebeli tanggal 23 Januari. Oh, lu tulisin juga? Iyalah. Ini umur berapa? Paling umur seminggu lebih. Oh, ini yang lu bilang masih ribet-ribet ya? Iya, masih ribet-ribet. Nggak kelihatan ya ikannya? Kagak kelihatan tuh. Kecil banget. Nggak kelihatan ya? Ya lu ngasih makannya gimana? Pakai artinya. Artinya? Nih, artinya. Di kultur dulu. Bentar guys, gue susah megang kameranya. Gimana sih megang kameranya? Elah. Nah, gini biarin deh. Nih, ini biar harus kita kultur dulu selama. Kultur tuh ngapain kultur? Ini gini nih, pakai aerator. Digelembungin dulu sehari. Kita misalnya bikin jam siang kemarin baru bisa dipakai pagi sekarang tuh baru bisa. Gitu. Jadi ini buat makanan yang umuran seminggu? Iya, umuran seminggu. Oh, ini hidup ya butuh air? Iya. Awalnya emang gimana dia bentukan? Pengen warna orange gitu. Oh, orange. Maksudnya kayak pasir doang awalnya? Awalnya pasir. Oh, pasir, emang pasir? Apa? Bukan, Bukan. telur. Oh, telur. Kalau ini sebutnya udang kecil apa? Ini ikannya nggak kelihatan loh. Masih kecil banget. Baru umur seminggu lebih lah. Ini anak gordon. Apa gordon? Ini red koi. Kawin 2 kali, udah kedua kalinya kawin. Kecil-kecil. Ini tuh emang ada ikannya ya, cuma nggak kelihatan ya. Nanti dah kalau next nge-vlog lagi umuran 2 bulan kesini lagi aja. Oke, siap. Jadinya jauh rumah lu masalahnya. Jadi gitu. Apaan? Apa segitu dulu ya? Ya segitu dulu. Tadi kita udah jalan-jalan. Ya, udah jalan-jalan ngeliat apa? Koleksi ikannya dia nih. Sama udah tahu apa? Info cara membiakin. Ya. Meskipun cuman sekilas ya. Sekilas. Ya kalau lu mau lebih detailnya, komen ya. Komen biar ntar dia ngasih contohnya nih. Iya. Yang banyak, ya mau enggak? request apa nanti? Lu request tentang cupang, komen aja. Ntar gua nanya ke dia, kalau dia bisa, ya gua bikin videonya ya. Iya. Kalau dia nggak bisa, gua pura-pura nggak tahu aja kalau lu komen. Bener nggak? Udah ya, sampai segini dulu. Okay. Dah.